Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Rahmah dengan NIM 23425000432. Nama saya Muhammad Farid Akila. Perkenalkan, aku Eliza Rahmalia Putri dari kelompok 2. Nama saya Syafira Novia Fitriani dengan NIM 23425003441. Perkenalkan, nama saya Akmarina Bidafasya dengan NIM 23425000085. Halo semuanya, kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan tentang budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender di Timur Tengah. Budaya patriarki di Timur Tengah memiliki akar yang dalam, yang ditandai oleh dominasi laki-laki baik dalam bidang ekonomi, di dalam keluarga maupun di bidang politik. Yang dimana secara tradisional, laki-laki berperan sebagai pencari nafkah, sementara perempuan diharapkan untuk mengurus rumah tangga. Yang dimana sistem patriarki di sini seringkali membatasi kebebasan hak bagi para perempuan. Budaya patriarki di Timur Tengah masih sangat dominan. Dalam sistem patriarki ini, laki-laki seringkali memegang posisi otoritas yang lebih tinggi dibanding perempuan. Masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai patriarki ini cenderung membatasi kebebasan perempuan, termasuk dalam hal pendidikan dan juga pekerjaan. Sehingga partisipasi perempuan di Timur Tengah sangatlah rendah, yang dimana hanya sekitar 20% dibandingkan dengan para pria. Bagian 2 yaitu peran gender dalam keluarga dan sosialisasi di Timur Tengah. Peran gender di keluarga. Bagaimana anak perempuan dan laki-laki sejak kecil diberikan peran yang berbeda di dalam keluarga. Norma sosial yang diajarkannya, perempuan diajarkan untuk lebih fokus pada pekerjaan domestik, yaitu memasak dan merawat anak. Sementara laki-laki lebih didorong untuk mencari nafkah dan menjadi pemimpin. Sosialisasi di masyarakatnya, penjelasan mengenai pengaruh besar keluarga dan masyarakat dalam membentuk pemahaman tentang peran gender. Di banyak keluarga di Timur Tengah, kita sering melihat bahwa laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga, yang punya hak penuh untuk mengambil keputusan penting, sedangkan perempuan, meskipun dihargai, lebih sering ditempatkan pada peran domestik seperti mengurus rumah dan anak. Sejak kecil, anak perempuan diajarkan untuk menjaga kehormatan keluarga, sementara anak laki-laki diajarkan untuk menjadi pemimpin dan pemburu nafkah. Hal ini membuat peran gender ini sangat kuat dalam membentuk pola pikir anak-anak yang nantinya akan membawa mereka ke dunia kerja dan kehidupan sosial. Di banyak negara Timur Tengah, patriarki dan ketidaksetaraan gender masih sangat dominan. Mempengaruhi dalam aspek kehidupan seperti dalam pendidikan dan juga pekerjaan wanita. Meskipun ada kemajuan di beberapa dekade terakhir ini, namun tantangan ini masih tetap ada. Meskipun adanya upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan pekerjaan wanita, kesenjangan pendidikan antara wanita dan pria itu masih tetap ada. Di beberapa negara konservatif seperti Arab Saudi dan juga Afghanistan, norma sosial dan budaya menghalangi perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki, terutama pada tingkat yang lebih tinggi. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan yang bersekolah, masalah seperti fasilitas dan juga biaya pendidikan yang tinggi, serta tekanan sosial dalam peran tradisional wanita dalam keluarga masih menjadi hambatan. Perlawanan dan perubahan yang terjadi di Timur Tengah. Meskipun menghadapi tantangan yang berat, perempuan di Timur Tengah tidak tinggal diam. Mereka terus memperjuangkan hak-haknya melalui gerakan feminisme, protes, dan advokasi. Contohnya di negara Iran, perempuan memimpin aksi protes menentang aturan wajib hijab, memperjuangkan kebebasan berekspresi, dan di negara Arab Saudi, perempuan berhasil mendapatkan hak untuk mengemudi. Itu sebuah pencapaian yang dulu dianggap sangat mustahil. Selain itu, banyak perempuan yang berjuang di bidang politik, pendidikan, dan sektor pekerjaan yang biasanya didominasi laki-laki. Misalnya di Tunisia, perempuan semakin aktif dalam politik, dan di Afghanistan mereka terus berusaha mendapatkan akses pendidikan meskipun ada pembatasan ketat.
Hasilnya, beberapa negara mulai menunjukkan perubahan positif. Selain hak mengemudi di Saudi Arabia, perempuan di negara-negara lain juga telah mendapatkan hak suara dan kesempatannya yang lebih besar untuk berkontribusi dalam masyarakat. Perubahan ini memang tidak mudah, tetapi perjuangan mereka membuktikan bahwa transformasi menuju kesetaraan bisa terwujud. Nah, mengapa kesetaraan gender itu penting bagi semua orang ya? Di sini kita tuh harus peduli bahwa kesetaraan gender itu yang khususnya di Timur Tengah, karena ini bukan cuma soal hak perempuan, tetapi juga tentang kemajuan untuk semua. Ketika perempuan diberi kesempatan yang sama di sekolah, di tempat kerja, atau bahkan di lingkungan pemerintahan, mereka bisa membawa perubahan besar dan masyarakat juga bisa lebih kuat dan ekonomi tumbuh dan hidup jadi lebih baik. Di sini bukan hanya berbicara tentang bahwa hanya laki-laki yang bisa mendapatkan pendidikan ataupun hanya laki-laki yang bisa bekerja, tapi juga perempuan mempunyai hak yang sama, bisa berpendidikan, bisa bekerja, dan bukan hanya berdiam diri di dalam rumah. Dan di sini juga masih banyak sekali ya tantangan yang harus kita hadapi mengenai kesetaraan gender ini. Dan dari sinilah kita bisa membantu. Dimulai dengan langkah kecil, yaitu dengan dukungan gerakan kesetaraan gender, kemudian sebarkan pesan positif, dan jadilah bagian dari perubahan yang sekarang. Karena kalau perempuan maju, semua orang juga ikut maju. Jadi, ayo kita bisa buat dunia lebih baik bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kamu bisa menjadi lebih paham tentang patriarki dan ketidaksetaraan gender di Timur Tengah.